Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan masuki materi baru, yaitu mengenai pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Biasanya kalau bahan pangan berupa ikan biasanya itu hasil dari perikanan. Kalau daging biasanya itu hasil dari peternakan ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ikan dan daging menjadi makanan. Ikan merupakan anggota vertebrata yang berdarah dingin, yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insan. Ikan itu dapat ditemukan di berbagai ekosistem, biar di air tawar, air payau maupun air laut. Biasanya juga ikan itu sudah banyak ya yang dibudidayakan oleh masyarakat, sehingga untuk mendapatkan ikan itu sudah semakin mudah ya. Kemudian yang kedua ada daging. Daging itu bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan berdasarkan warna dasar daging itu dibedakan menjadi dua. Ada daging yang berwarna putih, contohnya pada ayam, dan ada daging yang berwarna merah, contohnya pada sapi. Oke, langsung saja yang kita masuk ke materi yang pertama yaitu hasil ikan atau hasil perikanan. Itu terbagi atas tiga ya. Ada yang ikan di perairan tawar, yaitu ikan yang menghabiskan sebagian maupun seluruh hidupnya di air tawar. Biasanya seperti di sungai dan danau. Contohnya ada ikan lele, ada ikan mas, dan ada ikan nila. Dan masih banyak ya contoh-contoh ikan lain yang hidup di perairan tawar. Kemudian yang kedua ada ikan di air payau. Ikan yang hidup di air payau itu percampuran antara air tawar dan air laut. Contohnya seperti di muara. Antara pertemuan dengan air laut dan air tawar itu disebut dengan nama air payau. Contoh ikan yang hidup di air ini ada ikan bandeng dan ada ikan kakap. Oke. Kemudian yang terakhir ada ikan yang hidup di air laut. Itu ikan yang hidup di salinitas atau kadar garam yang di atas 30 ppm. Ikan ini sangat banyak ya jenisnya dan ukurannya. Ada yang berukuran besar, ada juga yang berukuran kecil. Biasanya ikan yang hidup di perairan laut itu kandungan gizinya sangat lengkap dan baik untuk kesehatan. Air laut ya, air yang rasanya asin ya, itu yang disebut air laut. Kadar salinitasnya di atas 30 ppm. Oke, contohnya ada ikan tuna dan ada ikan tenggiri, atau biasa ada juga ikan cakalang ya, dan masih banyak lagi ikan yang hidup di laut, perairan laut itu yang dapat dikonsumsi. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya hasil daging atau hasil peternakan ya. Kalau daging, yang pertama ada daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibanding daging hewan yang berkaki empat. Ayam itu yang dibudidayakan ada dua, ada ayam kampung dan ada ayam broiler atau biasa disebut dengan ayam negeri. Atau biasa disebut juga ayam potong ya, lebih dikenal dengan nama ayam potong. Pertama ayam kampung, kita lihat keunggulannya itu yaitu memiliki nutrisi yang lebih tinggi dibanding dengan ayam broiler ya. Dia itu memiliki 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi. Kemudian kadar lemak relatif lebih rendah jika dibanding dengan daging ayam broiler. Selain itu ayam kampung itu bisa diambil telurnya ya. Kandungan telurnya itu juga memiliki protein yang cukup tinggi. Contohnya ini ada ayam kampung ya yang biasa diternakkan. Itu ya. Kemudian yang kedua ada ayam broiler atau lebih dikenal tadi ya dengan nama ayam potong. Ini ayam broiler sebenarnya persilangan dari ras-ras yang memiliki produktivitas tinggi. Yang biasanya itu 5 sampai 6 minggu saja sudah bisa dipanen.
Ayam broiler itu ada dikenal dengan nama ayam pedaging dan ada juga ayam petelur. Nah, kalau berpedaging itu disebut dengan ayam potong. Kalau ayam petelur itu ayam ras ya, yang memang khusus untuk diambil telurnya. Nah, biasanya kandungan ayam broiler itu banyak lemaknya ya. Nah, terutama pada bagian kulitnya. Nah, di bawah kulitnya pada bagian sayap ya, itu banyak lemaknya. Nah, biasanya untuk mengurangi kadar lemaknya tadi, biasanya kalau kita olah ayam broiler itu kulitnya dibuang ya dan tidak dikonsumsi. Karena kandungan lemaknya itu banyak, terutama pas di bawah kulitnya. Oke, bagaimana? Kemudian selanjutnya ada daging sapi. Ini hasil peternakan ya. Nah, daging sapi itu paling banyak diminati di Indonesia. Nah, selain rasanya lezat itu juga daging sapi itu bisa diolah dengan menjadi aneka masakan. Nah, daging sapi itu biasanya berwarna merah ya. Nah, biasanya sapi itu yang paling banyak dagingnya yaitu terdapat di paha depan maupun paha belakang. Nah, namun biasa bagian kepala, leher, tungkai ekor itu juga biasa diambil dagingnya ya. Nah, tapi yang lebih banyak itu pada paha. Nah, biasanya juga kalau di Indonesia biasa isinya isi perut atau ususnya atau biasa disebut dengan jeroan itu juga banyak ya yang dimanfaatkan, biasa dibuat sebagai sate. Sorry, bukan sate. Contoh, itu banyak diminati. Kemudian biasanya olahan sapi itu biasa digoreng, direbus maupun dibakar. Nah, biasa juga diolah seperti direndang, disemur, dibakso, diabon ataupun dikornet ya. Itu yang olahan daging sapi. Oke. Kemudian selanjutnya ada daging kerbau. Nah, daging kerbau itu memiliki ciri khas. Nah, biasanya berwarna merah yang lebih gelap dibanding dengan daging sapi. Dia juga memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibanding dengan daging sapi. Nah, kandungan lemak daging kerbau itu relatif lebih rendah dibanding daging sapi. Nah, biasanya kerbau ini banyak dikonsumsi di negara besar, terutama di Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Nah, biasanya pengolahan daging kerbau ini sama seperti pengolahan daging sapi ya. Namun kalau di Indonesia itu biasanya pada upacara-upacara tertentu saja ya yang menggunakan kerbau, kebanyakan menggunakan sapi. Contohnya saja pada Toraja. Kalau di Toraja itu biasa kalau ada upacara-upacara adat tertentu yang menggunakan kerbau. Kenapa? Karena kerbau itu harganya relatif lebih mahal dibanding sapi. Kalau kerbau itu puluhan juta sampai ratusan, tergantung ya dari jenis kerbaunya. Kalau sapi kan biasa 10 jutaan sudah ada. Oke. Bagaimana? Kemudian selanjutnya ada daging kambing. Nah, kambing ini juga banyak ya yang dikonsumsi. Itu gizinya itu sangat tinggi, terutama di negara berkembang yang terletak di daerah tropis. Nah, daging kambing itu lebih empuk dibanding daging sapi. Nah, itu serat dagingnya itu lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari di berbagai bangsa di negara berkembang. Nah, olahan daging kambing ini biasa diolah menjadi sate, sop maupun gulai. Kemudian ada daging babi. Nah, kalau untuk babi biasanya itu untuk dikonsumsi oleh non muslim ya. Kalau umat muslim haram hukumnya mengkonsumsi daging babi, meskipun ini sudah disembeli itu tetap haram gitu ya. Ini untuk non muslim. Nah, biasanya perbedaan dari daging sapi dengan daging babi itu warnanya lebih pucat ya, lebih mendekati ke daging ayam. Nah, kemudian teksturnya itu lebih elastis kalau daging babi. Kalau masyarakat non muslim biasa mengolah daging babi ini berupa bakso, sosis, sate, babi rica-rica dan babi panggang. Itu ya kalau untuk olahan babi. Tapi untuk masyarakat
Muslim ingat, hukumnya haram untuk mengonsumsi babi. Oke, bagaimana? Mungkin cukup sekian ya tentang materi pada hari ini, yaitu mengenai olahan hasil pangan ikan dan daging. Oke, silahkan anakku catat materinya yang dianggap penting. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.